Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memudahkan kita untuk terus diberikan kesempatan beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sejatinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun betapa seringnya kita terjatuh ke dalam kelalaian. Karenanya di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah doa memohon ampun di dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni du'aan, ajarkanlah kepadaku sebuah doa, ad'u bihi fi salati, yang mana aku berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku." Ini seorang Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW yang mulia, meminta kepada Nabi SAW untuk diajarkan sebuah doa yang mana doa ini akan terus dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam salatnya, dan selanjutnya menjadi syariat untuk kita semua secara umum. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana kita dianjurkan untuk membacanya ketika sholat, baik itu ketika sujud atau sebelum salam atau misalnya setelah salam, yaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wahai Allah, sungguhnya aku ini telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira, yaitu kezaliman yang sangat besar. Seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mana telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memiliki jasa yang sangat besar terhadap Islam. Tapi yang Nabi SAW ajarkan apa? Pengakuan bahwasanya kita, bahwasanya saya, Anda dan seluruhnya, kita ini telah berbuat kezaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Lalu apa selanjutnya? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sungguh wahai Allah, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Enggak ada. Mau itu rasul, mau itu malaikat, tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan kita bayar lalu Allah ampuni, atau kita bayar kepada seseorang lalu orang itu bisa mengampuni dosa kita, tidak ada. Atau dengan air misalnya bisa terhapus dosa-dosa, tidak ada. Yang hanya dapat mengampuni dosa-dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka dari itu ampunilah aku wahai Allah dengan ampunan yang datangnya darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini adalah pengakuan seorang. Bayangkan seorang dalam keadaan apa? Salatnya, seorang hamba dalam keadaan salatnya, ia mengatakan, wahai Allah, sungguh aku telah berbuat kezaliman yang sangat banyak. Dan begitulah kita. Pada hakikatnya, kita ini banyak kurangnya. Meskipun kita sudah berusaha untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, tetap hak Allah itu sangat besar. Dan kita dalam hubungan kita dengan Allah tidak bisa seperti hubungan perniagaan. Saya kasih, Anda berikan kepada saya. Saya melakukan apa yang Anda inginkan, maka Anda wajib memberikan kepada saya. Tidak bisa. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan seorang hamba. Apa arti hamba? Budak. Hamba yang memang tugasnya disuruh, ya, dan taat terhadap apa yang disuruh, apa yang diperintahkan.
Maka yang Allah perintahkan itu sangat besar, itu ibadah. Yang tujuan, yang kalau pada hakikatnya kita harusnya, karena kita seorang hamba yang tugasnya beribadah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu isinya ibadah, 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 ibadah. Nggak bisa, nggak boleh berhenti ibadah. Itu pada hakikatnya kita. Karena tugas kita adalah beribadah. Namun kita ini adalah hamba yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita tergelincir, jatuh, lalai. Maka ketika kita sudah sampai di sana, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Karena kalau seandainya Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita perlakukan dengan Allah, maka boleh jadi kita nggak dapat apa-apa. Allah nggak berikan kita apa-apa. Contoh misalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan bagaimana kondisi ibadah kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, boleh jadi kita nggak dapat apa-apa, karena nggak ada sebandingnya. Nikmat jantung, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa melihat, itu tidak dapat ditandingi dengan apapun. Walaupun kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hidup kita sampai akhir hayat kita, itu tidak akan bisa menandingi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita menunaikan apa yang Allah inginkan dengan sebenar-benarnya. Maka kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memohon agar Allah memberikan kepada kita nikmatnya, rahmatnya. Yang itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah-ibadah kita. Bukan karena jerih payah kita dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi karena Allah Maha baik, karena Allah Maha luas rahmatnya. Karenanya Allah memberikan itu kepada kita. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi yang Allah utus kepada kita, yang merupakan karunia besar untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga salat selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang boleh jadi pernah kita dengar, yang boleh jadi tidak asing di telinga kita, yang boleh jadi juga di akhir-akhir ini sering kita dengar. Ketika ada seorang diingatkan oleh saudaranya yang lain, ketika ada seorang muslim yang ia tulus, yang ia berusaha mengajak kebaikan kepada saudaranya, diperintahkan atau diajak untuk sholat, misalnya diajak untuk menuntut ilmu, diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diingatkan ketika misalnya ada seorang muslim yang melakukan kesalahan, pelanggaran, melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan, berupa dosa dan kesalahan, berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Ketika ada orang-orang yang berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan melarang kepada hal-hal yang munkar, yang buruk, di sekitar kita terkadang ada orang yang berdalih dengan dalih bahwasanya yang penting hatinya baik, yang penting niatnya lurus, yang penting hatinya tidak kotor. Mau saya berbuat dosa, mau saya berbuat maksiat, mau saya melakukan apa yang Allah murkai, yang penting hati saya baik, yang penting saya nggak menyakiti orang lain. Yang mana perkataan ini perkataan yang benar atau salah? Yang penting hatinya baik. Maka jika ini dijadikan dalih, jika ini dijadikan tameng untuk seseorang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk seorang tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha menjauh dari apa yang Allah larang, maka ini adalah suatu kesalahan besar. Ketika seorang menjadikan dalih ini, yang penting hatinya baik. Ya, apa urusan Anda dengan saya, misalnya?
Yang penting saya tidak menyakiti Anda, dan saya yang memiliki hak terhadap diri saya sendiri. Maka saya tidak perlu dan tidak membutuhkan nasihat dari Anda misalnya. Maka perkataan ini, ma'asyiral muslimin, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkadang seorang dalam menjadikan ini sebagai tameng atau menjadikan ini sebagai dalih dengan dia mengatakan yang penting hatinya baik, yang penting niatnya baik, sehingga ia berhak melakukan apa saja walaupun itu melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka juga menggunakan dalil, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? At-taqwa hahuna wa yushiru ila qalbihi 3 marrat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang. Di salah satu potongan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dadanya. Wa yushiru ila qalbihi 3 marrat. Nabi SAW menunjuk kepada dadanya 3 kali. Yang mana hadis ini disalahfahami oleh sebagian orang bahwasanya at-taqwa hahuna, ketika diingatkan kepada kebaikan, ketika diingatkan dan dilarang dari perbuatan yang munkar, dia mengatakan at-taqwa hahuna. Yang penting kan takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Ini menggunakan dalil. Yang penting takwa itu kan di sini, di hati. Walaupun saya kelihatan fasik, walaupun saya kelihatannya ahli maksiat, walaupun saya kelihatannya senantiasa berbuat keburukan, senantiasa meninggalkan sholat, tapi kan yang penting takwa itu di sini. Hati saya bertakwa. Dari dia seperti itu. Dia memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang keliru. Maka pembahasan yang tadi atau perkataan yang tadi itu mereka jadikan dalil hadis Nabi SAW ini sebagai dalil mereka. Bahwasanya ketakwaan itu di sini, kata Nabi SAW. Sehingga kita terserah membuat apa saja, mau melakukan apa saja, yang penting hati kita baik, yang penting hati kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menjelaskan dan perlu mempelajari terkait dengan hadis ini yang mereka jadikan dalil. Terkait dengan makna hadis, ya, terjemahan dan makna dari hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. At-taqwa hahuna. Kata para ulama, dijelaskan bahwasanya maksud dan tujuan dari hadis ini, mengapa Nabi SAW mengatakan demikian, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya pokok ketakwaan itu adanya di dalam hati. Bahwasanya pokok ketakwaan, ya, asal muasal ketakwaan itu adanya di dalam hati. Itu maksudnya. Sehingga orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa sebenar-benarnya, yang bukan hanya sebagai hanya ucapan belaka, tidak. Orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya adalah orang yang bertakwanya ikhlas dari dalam hatinya. Ini kata para ulama. Bahwasanya ketakwaan yang hakiki adanya di dalam hati. Maka orang yang ketika berbuat ketakwaan tidak ikhlas dalam ketakwaannya, bukan berasal dari hatinya, tapi ia ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, atau ketakwaannya untuk menutupi keburukannya. Seperti orang-orang munafik yang melakukan ketakwaan, boleh jadi dia sholat, boleh jadi dia ikut berperang bersama kaum muslimin, tapi nyatanya di dalam hatinya disembunyikan kekufuran, disembunyikan keburukan. Maka bukan seperti itu orang yang bertakwa. Ini maksud dari hadis. Yang kalau kita pahami dengan pemahaman yang benar ini, maka justru dalih mereka itu, ya, menjadi, ya, dalil yang justru menolak mereka, yang justru bertolak belakang dengan tujuan mereka. Bahwasanya orang yang bertakwa pada hakikatnya, sejatinya adalah orang yang bertakwa dari dalam hatinya, yang ikhlas dalam ketakwaannya. Ini yang dimaksud oleh para ulama ketika Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna.
Dan yang kedua, tadi poin yang pertama adalah pokok ketakwaan itu ada di dalam hati. Inti dari ketakwaan ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan hal ini ingin menegaskan dua perkara. Yang pertama, tentang pentingnya amalan hati. Pentingnya amalan hati seseorang. Yang ini menjadi penting dari dua sisi. Yang pertama, amalan hati itu lebih besar dan memerlukan perhatian lebih dari kita dibandingkan amalan badan. Amalan hati itu harus lebih kita perhatikan dibandingkan amalan badan. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan amalan yang banyak, amalan yang begitu besar, tapi hatinya tidak bertakwa, tapi hatinya kotor, hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan badannya diterima enggak? Tidak. Karena apa? Karena at-taqwa hahuna. Takwa itu yang inti dari ketakwaan adalah dalam hati. Maka Nabi SAW mengingatkan atau mengucapkan hal ini, mengucapkan at-taqwa hahuna, ingin menegaskan bahwasanya amalan hati itu perlu lebih diperhatikan. Perlu lebih diberikan perhatian lebih. Karena menjadi barometer seorang, apakah amalannya diterima atau tidak, diantaranya adalah bagaimana hatinya. Orang mau beramal dengan amalan yang sebanyak apapun, 100 kali, 1000 kali, 2000 kali. Atau melaksanakan sholat 5 waktu. Serajin apapun dia, atau melaksanakan sholat malam misalnya, tapi hatinya tidak bersih, hatinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sisi yang lain, tentang pentingnya amalan hati, bahwasanya amalan hati itu adalah pokok kepalanya, ya, usulnya atau pokoknya, dan amalan badan itu sebagai cabang. Maka yang menjadi pokok utama yang Allah lihat dari kita, amalan badan apa amalan hati? Amalan hati. Adapun amalan badan ini mengikut. Nanti akan kita jelaskan dengan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika amalan badan jika tidak dibarengi dengan ketakwaan dalam hati, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan poinnya bahwasanya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengingatkan tentang pentingnya amalan hati, tentang pentingnya ketakwaan dalam hati, bukan sedang meremehkan amalan badan, tidak. Jangan sampai kita salah paham. Ketika Nabi SAW mengatakan takwa itu di dalam hati, jangan sampai kita mengira bahwasanya berarti Nabi SAW mengatakan ini berarti kita nggak perlu memperhatikan amalan badan. Yang penting kita memperhatikan hati kita bersih, lalu udah nggak usah kita beramal lagi, nggak usah kita capek-capek beramal, capek-capek sholat, nggak usah kita capek-capek haji. Yang penting hati kita baik. Jangan sampai kita berpemahaman salah seperti ini. Karena yang dimaksudkan oleh Nabi SAW apa? Nabi ingin menegaskan tentang pentingnya amalan hati, bukan sedang meremehkan amalan badan. Jadi amalan badan penting atau tidak? Penting. Karena ketika suatu kepala tidak ada badannya, tidak ada cabangnya, maka dia ya tidak ada gunanya tadi. Seperti amalan hati, ya, atau amalan badan yang tidak disertai dengan amalan hati, maka tidak ada gunanya. Dan amalan hati, ketika misalnya amalan badannya dia tidak lakukan, maka itu pula menandakan bahwasanya hatinya berarti belum bertakwa. Maka antara amalan hati dengan amalan badan ada saling keterkaitan yang sangat kuat dan erat. Ya. Dan perkataan seperti tadi yang kita katakan yang penting hatinya baik, ini menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dan menegaskan dalam banyak hadisnya bahwasanya ada keterikatan yang sangat kuat antara amalan hati dengan amalan badan. Di antaranya apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu adalah ada segumpal daging, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging.
idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kata Nabi kita. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Lihat, Nabi SAW menggunakan kata amalan badan. Kalau segumpal daging yang kecil ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik, seluruh amalan akan baik. Dan sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, rusak, tidak baik, maka seluruh amalan badan, seluruh anggota tubuh akan ikut buruk, akan ikut rusak. Apa segumpal daging itu? Kata Nabi SAW, ala wahyal qalb. Itulah hati, kata Nabi SAW. Maka ada keterikatan yang sangat kuat. Kalau hati ini baik, maka kebaikan dari hati ini akan berdampak kepada kebaikan anggota tubuh, kebaikan amalan kita. Itu maksud dari Nabi SAW. Kalau hati kita buruk, akan berdampak dan berpengaruh jelas, akan tergambar jelas dalam amalan-amalan badan kita, dalam anggota tubuh kita. Maka ketika seorang mengatakan, yang penting hatinya baik, kalau sekiranya Anda mengaku bahwasanya hati Anda baik, harusnya ini diikuti dengan kebaikan atau baiknya anggota badan Anda. Seharusnya diikuti dengan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Anda beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan. Maka tidak beramalnya Anda, tidak beramalnya kita, lalu dengan mudahnya kita mengatakan yang penting hatinya baik, itu tanda dan alamat bahwasanya berarti hati kita ada masalah. Kalau kita nggak beramal sama Allah Subhanahu wa taala, justru ini menjadi bumerang bagi orang yang berdalih dengan dalih tadi. Dan berdalil dengan dalil dari Nabi SAW. Bahwasanya yang mereka gunakan, ucapan, sosok yang mereka gunakan, beliau jugalah yang mengatakan hadis ini. Bahwasanya di dalam tubuh seorang, itu ada segumpal daging yang kalau daging ini baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau buruk, maka akan buruk. Maka keduanya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Memiliki keterikatan yang sangat kuat. Barang siapa yang hatinya baik, hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercermin dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam amalan anggota tubuhnya. Ketika misalnya seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, ketika diperintahkan oleh Allah memakan makanan yang halal, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani memakan makanan yang haram. Lalu dia dalam kesehariannya dengan orang-orang dia baik, senyum, menyapa. Lalu kepada tetangganya dia saling memberi, tidak suka menggibah, tidak suka menggunjing, tidak suka mencela. Kemudian dalam kesehariannya, dalam amalan dengan anggota keluarganya, dengan sanak saudaranya, dia berbuat baik. Maka ini semua adalah tanda kebaikan hati seseorang. Karena kebaikan hati, apa yang ada dalam hati, ketakwaan hati, itu akan tercermin, kata para ulama, dan merupakan kandungan dari hadis ini, tercermin dalam anggota tubuhnya, dalam amalan kesehariannya. Sebaliknya, ketika seorang memiliki hati yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ia mengaku misalnya hatinya baik, hatinya bertakwa, tapi ternyata dalam kesehariannya, dalam ibadah-ibadahnya banyak perintah-perintah Allah yang ia tinggalkan, yang ia tidak perhatikan. Lalu banyak larangan-larangan Allah yang dia langgar. Lalu dalam kesehariannya bermuamalah dengan manusia, bermuamalahnya dengan muamalah yang buruk. Sering menggunjing, sering mencela tetangganya, sering mengganggu saudaranya. Senantiasa ucapannya buruk, kotor. Maka ini merupakan tanda jelas bahwasanya hatinya bermasalah. Ini adalah kaidah besar yang kita dapatkan dari hadis tadi. Maka sangat mudah. Seandainya hati kita baik, amalan kita akan ikut baik. Kalau amalan kita tidak baik, maka itu berarti ada tanda. Ada yang bermasalah dengan hati kita. Seorang ulama salaf pernah berkata, ya, man aslaha jawaniyah
aslahallahu barraniyah. Barang siapa yang memperbaiki bagian dalamnya, apa maksudnya? Hatinya. Barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki hatinya, apa yang ada di dalam tubuhnya itu hati. Dia berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam hatinya. Maka kata para ulama, aslahallahu barraniyah. Maka Allah akan memperbaiki anggota tubuhnya. Allah akan memperbaiki bagian luarnya. Orang yang berusaha memperbaiki bagian dalam, maka Allah akan memperbaiki bagian luarnya. Artinya orang yang berusaha memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki amalan badannya. Dia akan senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berusaha memperbaiki bagian tubuhnya atau hatinya, sehingga akan tercermin darinya adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan, bukan sebaliknya. Dahulu di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang yang senang meminum khamr, atau dia ketahuan oleh, di zaman Umar radhiyallahu anhu, ketahuan oleh Umar radhiyallahu anhu sedang meminum khamr, yaitu di sini disebutkan Qudamah bin Mad'un. Ya, seorang bernama Qudamah bin Mad'un. Dia ini suatu hari meminum khamr. Lalu dia berdalil, berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, itu dalam surat Al-Maidah ayat 93, kata Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdalil ketika meminum khamr, meminum apa yang Allah larang, dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang dia makan. Mau apapun yang ia makan, tidak ada dosa, tidak ada masalah kalau seorang itu bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah terhadap apa yang ia makan, apa yang ia minum. Dia berdalil dengan dalil ini. Maka ketika dia berargumen dengan dalil ini, Umar pun mengingatkan. Umar pun mengatakan, akhta'ta ta'wil. Engkau salah dalam menafsirkan ayat ini. Idza taqaita ijtanabta ma harramallah. Seandainya Anda mengaku bertakwa, pasti engkau akan menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Karena dalil tadi, kalau seorang bertakwa, seorang beriman dan beramal soleh, itu enggak masalah. Mau dia makan yang haram, mau dia minum yang haram, itu tidak ada dosa, tidak akan dituliskan dosa dalam ayat ini. Maka seorang ini yang tadi minum khamr ini salah faham, salah tafsir. Dia menafsirkan, oh berarti kita nggak apa-apa nih makan yang haram. Oh berarti kita nggak apa-apa nih minum yang haram. Minum khamr nggak apa-apa nih berarti. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menjelaskan bahwasanya nggak ada dosa kalau seorang itu bertakwa sama Allah terhadap apa yang dia makan, terhadap apa yang dia minum. Maka kata Umar, ente salah dalam menafsirkan ayat ini. Seandainya Anda mengaku bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda akan menjauhi apa yang Allah haramkan, termasuk khamr. Maka ini merupakan kaidah penting dalam kehidupan kita. Yang tadi kita telah jelaskan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu hatinya baik, maka akan tercermin dalam keseharian, dalam anggota tubuhnya, dalam amalan badannya. Sebaliknya kalau itu rusak, maka akan berdampak pula terhadap rusaknya anggota tubuhnya, rusaknya amalan badannya. Lalu poin yang selanjutnya adalah, apa sih ketakwaan? Kan kita sering mendengar ketakwaan, takwa sama Allah SWT. Dan di hari Jumat senantiasa khatib mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Ya, maka ketakwaan ini memiliki arti yang sangat luas dan mencakup, yang universal. Yang definisi yang sering kita dengar merupakan definisi yang dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Thalaq bin Habib rahimahullah ta'ala.
Yang mana tatkala ditanya, apa itu takwa? Maka dia menjelaskan, at-taqwa, maksudnya ketakwaan, adalah anta'mala bi ta'atillah. Adalah engkau beramal dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, raja'a thawabillah. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini? Tidak. Wa anta tatruka ma'siyatallah. Bagian kedua dari definisi takwa adalah engkau menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. Kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Karena apa kita meninggalkan? Khifata adzabillah. Karena kita takut akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi ketakwaan. Dan ketakwaan ini cakupannya sangat luas, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang, baik yang kecil maupun yang besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Alaika bittaqwa." Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW, meminta wasiat kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, berikanlah wasiat kepadaku. Maka apa yang Nabi SAW wasiatkan? Alaika bittaqwa, kata Nabi. Hendaklah engkau senantiasa berpegang kepada ketakwaan. Alaika bittaqwa, kata Nabi SAW. Lalu apa selanjutnya? Kata Nabi SAW, fa innaha ra'su kulli syai'. Kenapa kita harus bertakwa? Kata Nabi SAW, karena ketakwaan adalah kepala, adalah pokok segala sesuatu. Bagaimana ketakwaan itu bisa menjadi pokok, menjadi kepala terhadap segala urusan? Ketika ketakwaan itu mencakup atau masuk ke dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa. Kita bertakwa dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita sholat, kita berucap yang baik, kita berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk senantiasa melakukan apa yang Allah ridhoi. Kita makan yang halal. Ini dalam hubungan kita dengan Allah, kita bertakwa. Kita berusaha untuk sholat malam, berusaha untuk berdoa, senantiasa berdoa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita berusaha menuntut ilmu. Ini karena kita bertakwa dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertakwa ketika kita membaca Al-Qur'an. Kita bertakwa ketika kita berusaha membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hubungan kita dengan manusia juga kita bertakwa. Dengan muamalah kita dengan orang tua kita bertakwa. Kita tidak mendurhakai orang tua. Kita berusaha berkata-kata yang baik, berusaha memperhatikan orang tua. Dalam hubungan kita juga dengan yang lainnya, dengan saudara-saudara kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyakiti saudara-saudara kita tidak menyakiti tetangga kita. Dalam hubungan kita dengan teman juga seperti itu. Kita tidak mengucapkan ucapan yang kotor, kita tidak mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridhoi. Dan dalam segala aspek kehidupan, dalam mencari rizki, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani mendekati harta yang haram. Kita tidak berani memakan harta yang bukan hak kita. Kita tidak berani menzalimi saudara kita karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan yang mencakup segala sisi kehidupan seseorang. Bukan hanya hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala saja yang baik. Bukan hanya dia bertakwa ketika dia sedang berada di keramaian, tidak. Lalu ketika dia sendirian dia tidak bertakwa, tidak. Namun ketakwaan mencakup segala aspek kehidupan seseorang. Baik ketika sendiri maupun ketika sedang beramai-ramai. Baik dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ketika dia bermuamalah dengan makhluk. Ketakwaan masuk ke dalam segala aspek kehidupan seorang hamba. Inilah hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti yang mencakup segala lini kehidupan seseorang, kehidupan seorang hamba. Maka tidak bisa dikatakan seorang misalnya ketika dia taat sama Allah Subhanahu wa taala,
senantiasa rajin sholat malam, rajin berpuasa, puasa yang wajib ataupun apalagi puasa ya, puasa yang sunnah dia kerjakan, apalagi yang wajib. Tapi ternyata misalnya lisannya kotor terhadap saudaranya, tapi ternyata hubungan dengan tetangganya buruk, maka bukan ini ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan yang diinginkan adalah ketakwaan yang masuk ke dalam setiap bagian dari kehidupan seorang hamba. Ini yang maksud takwaan. Maka salah ketika orang mengatakan yang penting hatinya baik, tapi ternyata hubungan lisannya atau hubungannya dengan saudaranya buruk, lisannya tidak dia jaga ketika berhubungan dengan makhluk, dengan sama manusia. Maka ini adalah tanda ketidaktakwaan hatinya, tanda bahwasanya hatinya tidak baik. Itu adalah makna ketakwaan yang mencakup segala urusan. Lalu poin selanjutnya, bagaimana kita bisa sampai kepada ketakwaan tersebut? Kita kan ingin mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Kita semua ingin mendapatkan keutamaan dari ketakwaan. Kata Allah, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah semoga atau agar kalian termasuk orang yang beruntung. Kita semua ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana kita bisa sampai kepada derajat tersebut, derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama, di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala, di antara cara bagaimana kita bisa merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan kita, setidaknya ada 5 cara. Yang pertama, dan ini adalah cara yang terpenting, adalah dengan kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah berikan ketakwaan dalam kehidupan kita. Dan begitulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di dalam banyak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Allah, berikanlah kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaannya. Nabi SAW berdoa dan menganjurkan kita untuk berdoa agar kita memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, dan juga ketakwaan. Kita memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena kita ini lemah. Bukan pengakuan kita ini lemah lalu membuat kita tidak semangat dalam beramal, buat kita ya udahlah pasrah dengan keadaan kita, tidak. Justru membuat kita semakin berusaha dan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, meminta agar Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Seandainya Allah nggak berikan kita pertolongan, Allah nggak berikan kita petunjuk, boleh jadi sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat, untuk hadir di masjid, untuk menyeru atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memohon pada Allah ketakwaan, maka ini adalah jalan terbaik kita, cara terampuh kita agar Allah memberikan ketakwaan itu dalam kehidupan kita. Ini cara yang pertama. Yang kedua, agar kita Allah jadikan orang yang bertakwa dan agar kita mencapai derajat ketakwaan adalah dengan kita mengenal siapa zat yang kita berusaha bertakwa kepadanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita bertakwa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan menuju ketakwaan adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah Subhanahu wa taala? Siapa Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita berusaha untuk bertakwa kepadanya? Sehingga ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin berusaha merealisasikan ketakwaan itu dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika seorang nggak kenal Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, maka dia akan menyanyiakan hidupnya.
Dia tidak akan perhatian dengan ketakwaan dalam hatinya. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari perintah dan larangannya. Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak kenal dengan zat yang menciptakan dia. Dia tidak mengenal dengan zat yang mengatur kehidupannya, yang memberikannya rizki, yang memberikan kepadanya penghidupan, memberikan kepadanya makanan dan minuman. Maka seorang harus berusaha bagaimana saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan nama dan sifatnya. Allah punya nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, dan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Maka kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Allah itu zat yang maha besar. Allah itu zat yang maha agung. Allah itu zat yang maha memberi rizki. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Yang kalau kita kenal Allah, maka kita akan semakin bertakwa kepadanya. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, kalau kita nggak kenal orang yang kita sedang ajak bicara misalnya, boleh jadi kita nggak nempatin dia, nggak memposisikan dia sebagaimana mestinya. Misalnya kita baru kenal orang, ya di masjid misalnya, kita nggak kenal nih, kita nggak tahu dia siapa. Boleh jadi kita memposisikan dia, boleh jadi, oh ini mah misalnya selevel dengan saya misalnya. Atau misalnya, oh ini mah di bawah saya. Karena kita tidak kenal dia. Tapi setelah kita berkenalan, setelah kita berusaha mengenal dia lebih dalam, boleh jadi, oh saya nggak ada apa-apanya. Ternyata dia lebih tinggi, misalnya dalam keilmuan misalnya. Atau dia lebih tinggi dalam, misalnya, dalam hal yang bersifat duniawi. Kalau setelah kita berkenalan, apalagi hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan sama manusia seperti itu, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Maka seorang ketika banyak bermaksiat kepada Allah, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu karena sebabkan ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah belajar dan mempelajari dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dua cara yang nanti sisa dari bagaimana cara kita menghasilkan atau mencapai derajat ketakwaan, insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita salat Isya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara cara bagaimana kita bisa merealisasikan ketakwaan. Yang pertama tadi adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Ya, di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sungguh aku memohon padamu petunjuk dan ketakwaan, wal afafa, dan agar Allah menjaga penjagaan darimu, ya, agar kita bisa menjaga kehormatan kita, wal ghina, dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tadi adalah dengan kita mengenal siapa zat yang kita bertakwa kepadanya, yang kita bertakwa untuknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berusaha mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga kita bisa semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, sebuah kaidah bahwasanya barang siapa yang semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala semakin mengenal Allah, maka kata para ulama, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin takut kepada Allah. Dan ketika ia semakin takut kepada Allah, apa yang dilakukan? Maka ia akan semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
adalah dengan seorang mempelajari atau mengetahui apa yang harus dia jauhi. Karena di antara makna ketakwaan adalah seorang menjauh dan menjadikan penghalang antara dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, apa yang Allah murkai. Itu di antara makna ketakwaan. Maka di antara caranya bagaimana kita bisa sampai kepada derajat ketakwaan adalah dengan kita mempelajari dan mengetahui apa sih yang harus kita jauhi. Apa yang harus kita bertakwa di sana. Hal-hal apa saja. Maka setidaknya kata para ulama ada 5 hal yang harus kita jauhi agar terrealisasi dan kita mencapai derajat ketakwaan. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah al-kufru. Yang pertama adalah kekufuran. Kita wajib untuk menjauhi kekufuran. Maka kita harus ketahui apa saja yang dapat menjatuhkan kita kepada kekufuran. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terjatuh dan kita dapat merealisasikan ketakwaan kita menjauh dari kekufuran. Dan kesyirikan termasuk kekufuran. Dan kesyirikan banyak macamnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka kita harus mempelajarinya, harus berusaha mengetahuinya. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Itu kekufuran yang pertama, dan termasuk kesyirikan. Yang kedua kata para ulama adalah kebid'ahan atau perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus kita berusaha menjauhi dan bertakwa di dalamnya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita segala hal yang dapat mendekatkan kepadanya, itu segala ibadah. Maka kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi SAW perintahkan, kita kerjakan. Apa yang tidak Nabi SAW kerjakan, maka kita juga tidak kerjakan. Ya, tidak kita membuat hal-hal yang baru dalam agama. Yang justru membuat kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata para ulama yang kedua. Ya, dan ada perkataan yang mirip dengan perkataan yang tadi kita sampaikan di awal, yaitu yang penting hatinya baik. Ada juga yang mengatakan apa? Yang penting niatnya baik. Tapi caranya, ya banyak cara. Yang penting niat saya baik. Ya mau saya kerjakan dengan cara apapun, yang penting niatnya baik. Maka ini juga perkataan yang tidak tepat. Misalnya, ini contoh yang lain. Misalnya, seorang korupsi. Korupsi uang negara atau misalnya jangan negara, misalnya uang perusahaan, korupsi uang perusahaan, atau mencuri secara umum. Lalu apa? Misalnya ketika dilarang atau ketika misalnya dia ketahuan mencuri, lalu misalnya dia katakan, yang penting niat saya baik, karena saya mencuri untuk sedekah ke fakir miskin. Saya mencuri untuk bangun masjid misalnya. Bisa dibenarkan tidak perbuatan mencuri? Tidak bisa. Tidak bisa dibenarkan perbuatannya korupsi, tidak bisa. Walaupun memang benar dia misalnya menyedekahkan hasil curiannya atau hasil korupsinya misalnya buat bangun masjid, buat sedekah ke anak yatim, ke orang-orang miskin. Tapi tidak bisa dibenarkan. Dalih dia bahwasanya yang penting niatnya baik. Saya niat korupsi ini untuk biar anak istri saya tetap hidup. Niatnya baik. Agar saya bisa sedekah ke orang-orang yang kurang mampu. Maka ini tidak dibenarkan. Yang lebih dari itu adalah dalam beribadah. Ketika ditanya, kok Anda melakukan misalnya suatu hal yang ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka dijawab, yang penting niatnya baik. Maka ini tidak bisa. Karena sebuah ibadah akan diterima oleh Allah SWT tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Tapi apa? Harus dengan cara yang benar. Yaitu dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah dua hal yang merupakan syarat dari diterimanya ibadah. Tidak cukup dengan seorang mengatakan yang penting niatnya baik. Tidak. Tapi harus dibarengi dengan cara yang benar. Nah, yang pertama kekufuran, yang kedua adalah kebid'ahan. Yang ketiga adalah yang harus seorang itu bertakwa dan menjauhi ya
agar dia mendapatkan predikat ketakwaan, mencapai derajat ketakwaan adalah dengan dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Adalah dosa-dosa yang terdapat ancaman. Begitu ancaman hukuman di dunia atau ancaman siksaan nanti di akhirat. Ini termasuk dosa besar. Banyak. Ya. Zina. Ya, yang ada hukuman di dunia dan juga ada siksaan di akhirat, ada ancaman. Lalu misalnya apa? Mencuri, ini dosa besar. Membunuh, ini dosa besar. Makanya kita harus menjauhi semua itu, ya, untuk mencapai derajat ketakwaan. Yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Ini juga harus kita jauhi. Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak ada disebutkan tidak ada disebutkan hukumannya di dunia atau tidak disebutkan ancamannya di akhirat. Tapi dia termasuk perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak contohnya, banyak di sekitar kita. Nah, kita berusaha jangan sampai kita meremehkan. Yang penting kan saya nggak lakuin dosa besar. Ya udah saya melakukan dosa kecil aja. Saya tetap dikatakan bertakwa. Tidak bisa dibuat dalih demikian. Tapi dia juga harus menjauhi dosa-dosa kecil. Harus menjauhi dosa-dosa kecil. Itu yang keempat yang harus dia jauhi. Banyak dosa kecil di sekitar kita. Ya, dosa-dosa yang ya boleh jadi dianggap remeh, senantiasa dilakukan. Ya, misalnya apa contoh dosa kecil? Banyak, misalnya buang sampah. Buang sampah sembarangan termasuk dosa nggak? Termasuk, karena menyingkirkan gangguan dari jalan itu pahala. Maka kata para ulama sebaliknya, seorang ketika membuat kaum muslimin terganggu, membuat orang terganggu, misalnya dengan dia buang sampah sembarangan, ya maka ini termasuk dosa. Ya, termasuk perbuatan dosa. Atau yang lainnya, misalnya melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata para ulama, dosa-dosa kecil ketika dia dilakukan terus-menerus maka menjadi dosa besar. Nah, ketika seorang misalnya dia meremehkan dosa kecil, ya kan nggak apa-apa sekali dua kali misalnya, ini tidak bisa, tidak boleh kita mengatakan demikian. Ini yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir yang harus kita jauhi adalah perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya ini halal atau haram. Maka kalau kita mau mendapatkan derajat ketakwaan, kalau kita benar-benar mau menjadi orang yang bertakwa, maka kita berusaha untuk menjauhi bahkan yang syubhat. Walaupun boleh jadi ada ulama yang mengatakan ini boleh, ada ulama lain mengatakan ini haram. Maka sebagai bentuk ketakwaan kita adalah dengan kita meninggalkan yang syubhat. Ini harta tidak jelas misalnya, ini halal atau haram. Maka yang paling baik adalah kita menjauh. Kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, kata Nabi SAW, menjauhi yang hukum-hukum yang tidak jelas atau menjauhi hal-hal yang tidak jelas hukumnya, halal atau haram. Dan banyak pada zaman ini. Ya, ada hal-hal yang masih diperselisihkan hukumnya. Masih samar. Ini boleh atau tidak? Maka paling terbaik adalah dengan kita menjauhinya. Menjauhi yang hal-hal yang syubhat. Nah, itu adalah 5 hal yang harus kita berusaha untuk menjauhinya. Ini adalah tadi cara yang keberapa? Yang ketiga. Bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan adalah dengan kita mengetahui nilai ketakwaan. Mengetahui nilai atau kadar ketakwaan. Bahwasanya ketakwaan itu adalah hal yang besar, yang Allah SWT menjanjikan janji-janji yang banyak sekali terhadap orang-orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan ini kita besarkan dalam hati kita, senantiasa kita berusaha menjadi orang bertakwa, maka kita akan semakin berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita meremehkan ketakwaan, ngapain sih kita bertakwa? Misalnya tadi, yang penting hati saya baik, ya, sehingga ngapain sih saya perlu beramal lagi, perlu bertakwa lagi? Nggak penting misalnya, sehingga dia meremehkan ketakwaan dan tidak berusaha untuk mengindahkannya. Maka di sini dia tidak
sedang berusaha mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara cara-cara bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah yang harus wajib untuk terus bersama kita, membersamai kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, hendaknya kita senantiasa mengiringi segala aktivitas kita, mengiringi segala bentuk muamalah kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada 4 cara yang tadi kita sebutkan. Ya, bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan dalam hati kita, agar Allah memudahkan kepada kita untuk berusaha mempelajari, ya, berusaha belajar, berusaha untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita Allah berikan ketakwaan dalam hati kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena sangat tenang orang yang bertakwa itu, akan bahagia. Banyak janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Ya, lanjutan dari ayat yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan Allah hapuskan. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan pahalanya. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketakwaan. Dan tanpa pertolongan dari Allah, kita boleh jadi tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, ya, apa yang kami sampaikan, ya, untuk kami yang berbicara dan kepada seluruh yang mendengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa dan kelak mengumpulkan kita di surganya kelak, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, tempatnya di surga yang terdapat sungai-sungai di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya untuk sesi tanya jawab, tafadhol kami beri kesempatan bagi Ikhwan yang mau menanyakan secara langsung sebelum Anda bacakan dari pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Dari hadis Nabi yang menyatakan ada segumpal daging, itu statementnya kan secara physically daging, gitu ya. Padahal di situ perbuatan hati, gitu ya, ada di sana. Apakah suatu yang non fisik itu bersemayam di daging itu, atau daging itu sendiri? Tapi kan andai kata lah ada yang menyebutkan itu hati atau jantung, ya. Andai kata dia sakit secara fisik, belum tentu ketakwaannya itu tidak, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan yang tadi itu? Apa segumpal daging itu? Bagaimana cara memahaminya, gitu ya? Karena statement itu kalau kita lihat kan physically, gitu ya. Gitu Ustaz. Syukron. Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nah, ya tadi yang disebutkan kan secara fisik, ya, secara hal yang boleh jadi ada wujudnya, terlihat, ya, yaitu hati. Yang di sini yang dimaksud apa? Hati, organ hati atau jantung? Ya, jantung. Yang dimaksud adalah jantung. Kalau disebutkan hati dalam hadis-hadis, dalam yang dimaksudkan oleh Allah SWT adalah jantung kita, bukan organ hati, bukan organ, ya, hati. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya tadi ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau hati ini baik, maka anggota badan akan baik. Sebaliknya ketika buruk, maka ini berkaitan dengan hal yang maknawi. Contoh, Allah berikan kepada kita apa? Allah berikan kepada kita otak,
ilmu yang kita pelajari, sebagaimana ilmu ini hal yang konkret, nyata, bisa kita lihat, atau dia sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang maknawi yang tidak terlihat. Maka begitu pula tadi hal-hal yang tadi kata Nabi SAW, kalau dia baik, maka maksudnya adalah bukan secara fisik, tapi adalah kondisi hati yang bisa dirasakan oleh seseorang, atau keadaan yang boleh jadi tidak bisa kita lihat, yang di sini menguji keimanan kita. Ya, jadi Allah Ta'ala alam terkait dengan bagaimana kita memahaminya. Ya, jelas ini adalah sabda Nabi SAW yang boleh jadi memang tidak terlihat secara kasat mata. Misalnya hati itu boleh jadi tadi benar, boleh jadi hati itu rusak, padahal sejatinya misalnya hati itu ada penyakitnya. Misalnya orang punya penyakit apa tadi, misalnya penyakit jantung, ya, penyakit jantung misalnya, atau penyakit yang lainnya yang boleh jadi organnya itu boleh jadi rusak, tapi pada hakikatnya menurut Allah Subhanahu wa taala hatinya baik. Maka itu bisa terjadi. Karena di sini tidak ada kelaziman antara suatu hal yang fisik dengan suatu hal yang maknawi tadi. Ya, misalnya apa ya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau seorang berbuat dosa, maka akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Akan diberikan nokta hitam di atas hatinya. Maka ini juga sama, bukan hal yang nyata atau bisa terlihat, misalnya memakai alat atau bosnya ia benar-benar diberikan titik hitam, tidak. Ini hal yang berkaitan dengan keimanan kita. Ya, ini adalah sabda Nabi SAW. Ya, bosnya itu adalah boleh jadi permisalan. Bosnya ini seperti ini loh, hati yang berbuat dosa, Allah berikan kepadanya titik hitam yang kalau ini sudah banyak maka akan menutup hatinya, sehingga hatinya tidak lagi bersih, hatinya tidak lagi jernih, terkotori oleh maksiat. Tapi ketika dia istighfar maka akan bersih kembali. Maka ini semua adalah hal-hal yang maknawi, itu bukan hal yang dapat dilihat dengan nyata, dan ini menguji keimanan kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan misalnya, contohnya mana katanya hati itu bisa buruk, nih hati saya baik misalnya, organ hati saya baik, bukan hati yang buruk, padahal saya sudah berbuat dosa misalnya, padahal saya banyak melakukan kesalahan. Ya, ini tidak bisa dibenarkan. Allah Ta'ala alam. Terima Ustaz, izin membacakan dari pesan yang masuk. Pertama, bagaimana mengamalkan ilmu yang tidak memiliki amal dalam bentuk fisik, misalnya ilmu tentang hati dan keyakinan atau akidah, bentuk amalnya sendiri itu seperti apa, dan bagaimana kita sudah tahu kalau kita telah beramal? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terkait dengan amalan-amalan hati yang tadi tidak terlihat tidak terlihat secara lahiriah, secara zahir, ya maka ini kita berusaha, ya kan, ada disebutkan dalam hadis. Maka di sini adalah patokannya bagaimana caranya kita. Misalnya Allah SWT mengatakan di antara amalan hati adalah khauf, rasa takut. Di antara amalan hati adalah apa? Bagaimana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan hati juga apa? Misalnya kita tidak membenci orang lain, tidak iri terhadap orang lain, ini kan semua ada dalam hati. Bagaimana caranya dan bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah berbuat, sudah benar-benar melakukannya atau tidak? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas kan ada dalam hati. Maka dengan kita berusaha untuk hanya beribadah, dan kita bisa melakukan itu. Misalnya, kita bisa melakukan suatu hal, ini konteksnya kepada manusia misalnya. Kita bisa melakukan suatu hal dengan tulus, dengan hanya saya lakukan ini karena dia. Kalau bukan dia, saya nggak akan lakuin. Contohnya misalnya, kalau bukan dia yang jatuh misalnya, saya nggak akan tolong. Ini karena dia aja nih, karena saya tahu dia, saya kenal dia. Nah, itu bisa seorang itu mengendalikan hatinya. Bukan suatu hal yang kita tuh nggak diberikan kemampuan, kekuatan, tidak. Ibadah-ibadah hati tadi, ibadah kecintaan, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang dalam hati, tapi kita bisa mengendalikannya. Allah berikan kepada kita kemampuan. Ya, Allah berikan kepada kita kemampuan. Dan bagaimana kita tahu
ketika itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketika Allah menyuruh kita ikhlas, maka kita berusaha untuk mengerjakan ini dan hati kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kalau kenyataannya ternyata misalnya ketika kita berbuat amalan dan Allah ngelihat hati kita, Allah yang tahu bagaimana keadaan hati kita, maka ketika kita sudah berusaha untuk ikhlas, Allah yang langsung akan menilai. Dan kita berusaha husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah berusaha, dan tadi dengan belajar, caranya dengan belajar, dengan berusaha kita menuntut ilmu. Bagaimana ketika kita sudah Allah suruh kita ikhlas, lalu kita berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kita. Ketika kita beribadah, kita sholat, kita hanya yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya, kita sudah berusaha dan Allah tahu. Ketika kita misalnya tidak ikhlas, Allah juga tahu. Ketika kita ternyata ketika kita sholat, kita waliyadzubillah misalnya karena dilihat orang, ada niatan kita, saya berbuat ini karena ingin dipuji, karena ada calon mertua saya misalnya, atau ada karena ada guru saya nih dilihat, maka saya sholat, maka saya beribadah. Allah tahu. Maka kita berusaha untuk bagaimana melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah suruh ikhlas. Bagaimana definisi ikhlas? Kita belajar. Oh, ikhlas itu adalah hanya mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan yang selainnya. Oh, bagaimana kita merealisasikan misalnya ketakwaan dalam hati? Bagaimana kita merealisasikan rasa harap kita? Bagaimana kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala saja, bukan mengharapkan yang lainnya? Bagaimana kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Dengan kita belajar. Sehingga ketika kita sudah belajar, kita tahu, oh ini bukan termasuk mengharapkan, atau bukan termasuk ibadah roja misalnya. Ibadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau oh ini bukan termasuk bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuknya adalah ketakutan yang syirik misalnya. Itu semua kita ketahui dengan kita belajar. Dan ketika sudah berusaha, kita sudah belajar, sudah berusaha mengamalkan amalan hati, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima amalan hati kita. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah amalan hati yang buruk akan dicatat menjadi dosa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, ya, amalan hati itu kan banyak ya. Tadi pertanyaannya jazakallahu khairan terkait dengan apakah amalan hati seorang yang buruk dicatat sebuah dosa? Maka jawabannya iya. Apa contoh amalan hati yang buruk? Tadi iri, dengki, hasad, atau benci. Yang mana benci ini bukan berdasarkan atau bukan didasari oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tidak ada dasarnya. Misalnya dibenci, oh kenapa benci? Karena dia rajin sholat misalnya. Justru kebalikannya. Kenapa ente benci dia? Dia so alim misalnya. Padahal dia benar-benar berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini dicatat sebuah dosa. Dicatat sebuah dosa. Yang tidak dicatat apa? Yaitu yang hanya terlintas. Hanya terlintas, bukan seorang ingin atau seorang benar-benar merealisasikan dalam hatinya, tidak. Tapi hanya sekedar terlintas, ini tidak dicatat sebagai keburukan. Tapi ketika ini dia lakukan secara sukarela atau secara dia sadar melakukan hal tersebut, ya, misalnya iri tadi, ya, dengki, seorang hasad, seorang misalnya apa? Contohnya lainnya, ya tadi tidak ikhlas. Ini kan buruk, ya, riya, ujub, semua kan ada dalam hati ini. Ini akan dicatat juga sebagai keburukan. Akan dicatat sebagai keburukan. Karena ini adalah hal yang dilarang, tidak boleh. Maka di antara doa orang-orang yang beriman apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau wahai Allah menjadikan dalam hati kami itu ada ghil. Ghil itu bisa termasuk tadi kebencian atau hasad. Seorang tidak senang dengan saudaranya sesama orang beriman. Ini di antara doa yang kita minta sama Allah agar dijauhkan. Jangan sampai di hati kita ada ghil. Yang ini kalau kita punya sifat ini, ada keburukan ini dalam hati kita, Allah akan catat
sebagai keburukan. Sebagai keburukan. Apalagi kalau disertai dengan amalan badan. Sudah amalan hatinya buruk, disertai dengan amalan badan. Misalnya dia sudah hasad, akhirnya hasadnya direalisasikan dengan anggota badannya. Misalnya dia akhirnya fitnah saudaranya dengan ucapannya. Kenapa ente fitnah? Karena saya hasad, nggak senang sama karena Allah kasih nikmat kepada dia. Apalagi ditambah tadi dengan ucapannya, dengan perbuatannya secara langsung karena sifat hasadnya itu. Maka diantara perlindungan yang kita senantiasa meminta kepada Allah SWT apa? Yang ada dalam surat Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, yaitu Rabb waktu subuh. Sampai akhir di akhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Ini orang hasad kan dalam hatinya, tapi ketika dia hasad boleh jadi akan berdampak kepada ucapannya, akan berdampak kepada amalannya. Boleh jadi dia akan menyakiti kita, boleh jadi dia akan mensihir kita, ya, mengirimkan kepada kita hal yang tidak kita senangi. Maka ini adalah dampak buruk dari tadi amalan hati yang buruk, amalan hati yang buruk. Wallahu taala alam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.